kalau kita menempuh IMB secara lengkap, sebenarnya di situ sudah ada. Oke, boleh membangun di situ, tapi strukturnya harus begini, karena harus tahan gempa dan seterusnya. Itu yang. Tapi apakah sedetail itu ya di perizinan ya? Harusnya begitu. Kalau rekomendasi dari kita untuk daerah ini boleh dibangun, ini yang tidak boleh dibangun dengan syarat begini sudah ada gitu. Mestinya begitu idealnya ya. Idealnya. Setiap mengajukan IMB itu ini loh kondisi lapangannya begini, persyaratnya seperti masuk ini. Kalau di daerah resapan air, berarti koefisien bangunannya sekian persen. Itu kan sudah kita berikan supaya apa? Mencegah banjir, longsor gitu. Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia. Menurut data, ada sekitar 2.000 kali kejadian bencana di Jawa Barat dalam 1 tahun. Berarti dalam 1 hari bisa lebih dari 5 kali bencana kalau dirata-ratakan. Dengan melihat kondisi seperti ini tentu membutuhkan perhatian yang sangat serius karena ini menyangkut nyawa manusia dan turunan dari akibat bencana tersebut. Banyak kerugian yang bisa ditimbulkan karenanya. Nah, di podcast Apa Kabar .news kita sudah kedatangan tamu Pak Dhani Ramdhani, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat. Ya. Wilujeng Sonten, Pak Dhani. Wilujeng Sonten. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, saya alhamdulillah. Pak Dhani, kalau kita melihat awal tahun ini musim hujan masih terus turun ya. Ini biasanya pada tahun-tahun sebelumnya ini biasanya kan bencana sering kali terjadi. Tapi tumben ini untuk alhamdulillah ya untuk tahun ini tidak terjadi gitu sampai bulan Februari ini. Mudah-mudahan aja tidak berlangsung bencana ya. Ya, kalau apa ya penyebabnya Pak Dhani? Kalau berdasarkan prediksi ataupun early warning dari BMKG, itu kan instansi yang mengamati fenomena cuaca kita. Memang Jawa Barat ini sampai Februari, bahkan mungkin sebagian daerah itu sampai Maret masih masuk di musim penghujan. Yang intensitasnya cukup tinggi karena juga ditandai juga ditambah dengan fenomena La Nina ya. Tetapi kalau melihat laporan kejadian selama ini, alhamdulillah ada bencana itu tetap, tapi skalanya kecil. Kemudian dampaknya juga kecil. Skalanya kecil juga ya. Itu ada 2 hal. Pertama, kalau kami amati memang musim hujan di Jawa Barat dan di seluruh dunia pastinya itu ada yang kita mengenal siklus ya. Ada siklus tahunan, ada siklus 5 tahunan, siklus 10 tahunan. Tentu saja siklus 5 tahun lebih besar daripada siklus tahunan, dan 10 tahun, 20 tahun lebih besar lagi. Bisa jadi memang tahun ini tidak dalam siklus itu 5 atau 10, sehingga relatif tidak itu. Yang kedua, memang upaya-upaya mitigasinya lebih kita kencangkan ya. Sejak kejadian awal tahun kemarin yang luar biasa ya. Mulai dari longsor Cimanggung 40 meninggal. Sumedang itu. Iya, kemudian Februarinya banjir di Pantura hampir 7 kabupaten kota. Banjir selama 2 minggu. Dari situ kita langsung ngabret melakukan upaya-upaya mitigasi baik struktural maupun non struktural untuk persiapan musim hujan berikutnya. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mencatat, walaupun belum selesai kan, Februari masih berjalan sampai Maret. Mudah-mudahan tidak terjadi bencana sebesar tahun kemarin. Pak Dhani, kalau kita melihat tadi yang disebutkan oleh Pak Dhani tentang mitigasi bencana, ini bentuknya apa saja sih selama yang dilakukan? Tadi saya menyebut ada mitigasi struktural dan non struktural. Kalau detailnya ya. Detailnya struktural itu adalah yang menyangkut struktur ataupun infrastruktur. Apa itu? Mulai dari bendungan. Jadi kenapa utara khususnya Cirebon, Indramayu sekarang lebih berkurang? Karena Jati Gede sudah berfungsi optimal, sehingga itu juga berdampak. Pengendalian banjir, kekeringan sudah bisa terkelola. Kemudian di Bandung Selatan relatif sekarang kan masih terjadi, tapi durasinya lebih pendek. Itu karena di situ Curug Jompong kan sudah mulai dipapas juga ya itu ya. Kemudian sudah berfungsi dengan baik itu. Kolam-kolam retensi diperbanyak di area Citarum Hulu sampai tengah itu. Kemudian juga folder-folder, sodetan-sodetan, dan juga normalisasi sungai di berbagai tempat begitu. Itu untuk mitigasi sungai. Di samping juga
penghijauan, kita kan sudah 2 tahun ini melaksanakan penyebaran bibit pohon 50 juta dan ini sudah terlampaui. Ya, sudah terlampaui. Ya. Untuk seluruh Jawa Barat ya. Untuk seluruh Jawa Barat. Asumsinya kalau ya 50% saja tumbuh itu kan sudah berdampak bagus, ya terhadap perbaikan daerah resapan itu 50 air. juta itu sudah terlampaui dalam waktu berapa lama 2 ya? tahun. 2 tahun ya. 2 tahun kita Dinas Kehutanan kita Itu bekerja. ditanam memang di daerah-daerah yang lahan kritis. Lahan kritis. Di Iya. Jawa Barat cukup banyak lahan kritis ya. Banyak. Dan laporan terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah berkurang hampir 18% Dari total lahan kritis lahan itu kritis itu selama 2 tahun 2 terakhir tahun ini. itu ya. Berarti cukup agak bisa dibilang cepat juga ya. Cepat. Walaupun ya proses perusakan hutan juga ada Ya, juga yang ya. terjadi di daerah. Kadang-kadang tidak berimbang ya Pak Dhani antara upaya untuk penanggulangan lahan Betul. kritis dengan kerusakan yang terjadi, lebih cepat kerusakannya itu ya. Kerusakannya kebanyakan sih akibat alih fungsi karena ulasan ekonomi ya. Iya. Sekarang kan kebun-kebun semakin naik ke Ke atas. ke daerah-daerah marginal juga sekarang dimanfaatkan karena mungkin terdesak daerah-daerah pertaniannya oleh permukiman dan aktivitas Ya, lainnya. itu edukasinya sulit ya. Karena bukan hanya menyangkut kesadaran, kalau itu memang kebutuhan ekonomi begitu. Jadi memang harus pendekatannya dua, edukasi dari sisi pengetahuan dan juga pemenuhan ekonomi alternatif di samping pemanfaatan lahan yang seharusnya tidak digunakan. Ya. Nah, kalau kita melihat kondisi daerah Jawa Barat seperti ini yang tadi diceritakan itu, bagaimana kalau kita melihat dari sisi perangkat dan peralatan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab atau dalam penanggulangan bencana ini di Jawa Barat ini? Ya, undang-undang menyatakan memang BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat daerah baik provinsi kabupaten kota itu menjadi penanggung jawab utama dari sisi manajemen penanggulangan bencana, baik di pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat sampai ke pemulihan. Nah, terutama kita banyak butuh peralatan tuh di tanggap darurat ya untuk evakuasi, untuk pengungsian begitu. Dan itu memang cukup mahal investasinya. Ya kalau ditanya apakah sudah memadai, memang harus jujur kita katakan belum masih jauh. Hanya kita bersyukur kita tidak bekerja sendiri walaupun sebagai penanggung utama, ada Basarnas yang membantu kita juga untuk SAR, operasi-operasi SAR. Ada TNI Polri mulai dari tingkat Kodam, Korem, Kodim sampai ke Koramil, Babinsa. Belum juga relawan polisi juga jenjang sampai ke Babin Kamtibmas. Itu mereka juga mempunyai sumber daya yang cukup memadai lah atau bisa saling mengisi. Itulah kita diuntungkan. Tapi kalau memang hanya mengandalkan yang ada di BPBD memang masih belum memadai. Nah, kalau dilihat sekali lagi dari kondisi seperti itu, semestinya kan politik anggaran juga berpihak kepada penanganan kebencanaan ini nih, Pak Dhani. Ya tentu, kalau dari sudut pandang kami, tadi kalau melihat angka-angkanya ya 2.000 per tahun, kemudian resiko yang kita hadapi nyawa, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi, harusnya kita kan mencegah lebih baik mengobati ya. Sekarang tadi analoginya, rumah kita yang bagus, mungkin harga ratusan juta sampai miliaran, untuk mitigasinya apa sih? Katakanlah dari kebakaran kan, APAR. Ya harus tersedia itu ada APAR itu ada yang di bawah 1 juta. Tapi banyak yang merasa tidak perlu memiliki APAR di rumah. Padahal kalau sekali kejadian rumah bisa terbakar harga 1 miliar. Padahal kalau uangnya kita belikan APAR 1 juta, mungkin ketika apinya masih kecil kan biasanya dari kompor gitu misalnya. Itu tidak terjadi kerugian itu. Nah, memang pola pikir ini yang harus diubah ya. Investasi di pencegahan harus menjadi prioritas. Nah, ini kita juga masih menghadapi seringnya bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia ya, tentang kerusakan alam dan sebagainya. Dan di kita juga punya kasus yang dari tahun ke tahun terjadi terus ya, tentang mengenai Bandung Utara. Ini ada prioritas apa mengenai untuk wilayah Bandung Utara ini, Pak Dhani? Jadi memang selalu rivalitasnya, persaingannya adalah antara kepentingan lingkungan dan mitigasi bencana dengan aspek ekonomi. Tetap ke situ ya. Terutama dari penggunaan lahan ya. Bandung berkembang semakin pesat, aktivitasnya, jumlah penduduknya pasti membutuhkan lahan. Akhirnya lahan-lahan marginal, lahan-lahan rawan bencana seperti itu jadi tidak terelakkan. Kita memang sudah bikin regulasi, sistem perizinan dan sebagainya, tetapi
ya implementasinya memang selalu tidak mudah ya. Banyak masih terutama pemukiman penduduk itu tidak menempuh prosedur IMB misalnya. Iya. Ataupun IMB-nya demikian rupa mengatur tapi pada pelaksanaannya Di lapangan susah di lapangan juga. tidak sesuai dengan IMB yang diberikan. Nah, ini memang masih butuh upaya yang lebih keras dari kita, lebih kuat agar apa yang sudah kita arahkan, karena kami dari BPBD tidak bisa ikut dalam tim Ya. perizinan. Bukan Hanya ranahnya itu bukan ya. ranahnya. Kami memberikan rekomendasi dari peta rawan bencana yang kami susun, Iya. kita sampaikan untuk menjadi peta RT RW, aturan menjadi sumber penetapan IMB. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti rekan-rekan di perizinan ini bisa lebih kuat dalam pengarahan ini. Ya. Nah, kita masih ingat nih pada nih waktu terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004. Setelah itu kejadian, maka di berbagai tempat seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat juga itu semacam ada booming ya untuk melakukan semacam mitigasi bencana, edukasi juga lebih awal kepada masyarakat. Misalnya dalam bentuk simulasi di sekolah dasar, di TK malah ya. Nah, kesini kita kok belum melihat lagi hal itu dilakukan itu Pak Dhani. Padahal kan bencana bisa kapan saja terjadi sebetulnya kan. Memang karakter manusia ya kita semua Ya. sering baru tersadarkan ketika sudah Kejadian. terjadi. Terus dijali keheula, oh ya ternyata penting nih mitigasi, penting nih simulasi, sehingga akhirnya orang mau melakukan itu. Dan tapi pertanyaannya apakah harus terjadi dulu kan gitu. Nah, oleh karena itu upaya kita memang pertama kita memanfaatkan momentum-momentum itu. Ketika terjadi banjir kemarin di 7 kabupaten kota langsung kita dorong upaya-upaya mitigasi. Terjadi longsor Cimanggung, kita dorong Kabupaten Sumedang untuk melakukan aspek perizinan tata ruangnya semakin baik dan seterusnya. Dan juga pandemi ini juga kan bencana non alam kami menyebutnya. Itu menimbulkan sebuah perilaku baru kan, pencegahan, pakai masker, vaksin dan sebagainya. Di banjir juga ada pencegahan. Nah, tinggal kita bagaimana menggeser paradigma yang sudah terbentuk bahwa pencegahan itu harus dilakukan di kebencanaan. Penanggulangan yang cepat dengan treatment, testing, tracing. Nah, di banjir juga seperti itu, di longsor juga begitu, di gempa juga seperti itu. Nah, ini yang sedang kita makan. Caranya apa? Memang ada hikmah tersembunyi dari COVID ini kan kita nggak bisa tatap muka untuk sosialisasi edukasi. Kita menggunakan medsos, media digital. Dan alhamdulillah ternyata lebih efektif. Paling tidak kita bisa mengukur respon masyarakat karena dari like-nya, dari followernya, ada komen juga viewernya, ada komen di situ. Oh, ini kita bisa lebih interaktif kan dan bisa melihat jumlah follower bisa bertambah terus. Oh, artinya apa yang kita sajikan kepada masyarakat itu diikuti dan dari komen-komennya mereka mendapatkan manfaat dari. Nah, tinggal tantangannya bagaimana konten-kontennya bisa diterima, diikuti dan bermanfaat bagi masyarakat. Memang sih Pak Dhani kita tidak bisa konvensional terus ya. Betul. Ada berbagai cara, berbagai media harus kita manfaatkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini juga termasuk yang tadi saya tanyakan, yang mulai kendor itu kelihatannya tentang muatan lokal pada mata pelajaran di sekolah ya. Dulu kan digembar-gemborkan tentang muatan lokal mengenai lingkungan. Ada kearifan lokal di situ dimasukkan. Tapi sekarang kalau kita tanya pada anak-anak juga mereka tidak mendapatkan lagi itu di SD, di SMP itu. Nah, kenapa ini mestinya kan berlangsung terus ya. Pendidikan seperti ini gitu Pak Dhani? Sebenarnya ada kan, kalau saya cek di kurikulum gitu ya ada. Cuman di geografi misalnya di pendidikan lingkungan diselipkan. Cuman saya lihat beban kurikulum tuh berat ya bagi anak-anak kita tuh. Semua harus dipelajari, semua harus lulus sehingga berbagai keilmuan dan juga muatan substansi itu akhirnya jadi terlalu banyak. Terlalu banyak dan beban bagi anak-anak. Beban bagi anak-anak. Program-program kita punya namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana, kita insert di sekolah-sekolah. Tapi pada waktu yang sama kementerian lain juga bikin sekolah anti kekerasan, sekolah anti korupsi, sekolah anti terorisme dan sebagainya. Dan akhirnya anak-anak berjubel ya. Anak-anak ini banjir gitu. Banjir mata kuliah akhirnya. Seperti kita bersaing akhirnya. Iya betul. Untuk bisa membentuk itu. Saya kira kita ambil sisi positifnya aja bahwa upayanya sudah disampaikan. Tinggal kemampuan anak-anak kita bisa menyerap dan itu. Oleh karena itu kami memang
sekarang lebih banyak juga selain menitipkan di guru-guru ilmu geografi, lingkungan hidup, juga di ekstrakurikuler. Karena kebetulan pramuka wajib kan semua. PMR juga ada. Nah, saya masuk sekarang ke pramuka. Bagaimana konten latihan-latihan di pramuka itu mengenai kebencanaan. Bukan hanya P3K-nya, tapi pencegahannya dan pengurangan risiko bencananya juga diajarkan begitu. Di PMR juga begitu. Nah, ini mudah-mudahan kan kalau di situ sambil bermain ya anak-anak mungkin bisa lebih masuk begitu. Ya terutama ini bagi anak-anak karena kan pendidikan sejak dini tentang kebencanaan saya pikir itu lebih melekat ya ketimbang kita sudah berumur baru belajar tentang kebencanaan ini. Itu bisa mungkin dibikin lebih menyenangkan ya kalau buat anak-anak itu. Memang harus seperti itu. Harus sambil bermain begitu. Kemudian makanya di media sosial kita sampai bikin TikTok. Oh iya. Karena anak-anak SMA gitu ya ke SMP itu sekarang bukanya TikTok. Orang-orang dewasa juga sekarang senang buka TikTok. Jadi ya sudah kita bikin pesan-pesan mengenai mitigasi, pesan-pesan mengenai pengurangan risiko itu dengan gaya TikTok gitu. Dan ya cukup diikuti ternyata oleh pesannya masuk dan menyenangkan di situ. Iya begitu. Pakai media sosial. TikTok, IG dan seterusnya. Nah beberapa waktu yang lalu kan ini ada keluhan juga nih dari pusat ya bahwa alat deteksi dini tsunami di berbagai daerah di Indonesia itu mengalami kerusakan. Padahal kan itu alat yang sangat penting ya untuk penyelamatan kehidupan manusia kalau terjadi apa-apa itu. Di perairan Jawa Barat juga termasuk yang rusak juga waktu itu. Nah sekarang kondisinya bagaimana Pak Dhani? Betul sekali kondisinya seperti itu karena alat-alat itu kan memang dipasang oleh pemerintah ya baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Umumnya impor. Memang teknologinya canggih gitu. Suku cadangnya susah gitu. Jadi masyarakat setempat atau Pemda setempat ketika akan memperbaiki ternyata sulit gitu karena nggak ada ahlinya, nggak ada spare partnya. Nah ini yang sudah kita beri masukan ke BNPB dan kita sendiri untuk pengadaan bagaimana alat-alat yang bisa lebih lokal kontennya lebih besar dan kita bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk membuat alat-alat itu bukan hanya tsunami. Termasuk early warning di longsor, di banjir sekarang lebih banyak sekarang yang konten lokal itu pendekatan pertama. Yang kedua kita juga tadi yang disebut kearifan lokal itu sebenarnya kalau masyarakat pesisir itu sudah tahu seperti itu. Paling yang perlu kita waspada itu wisatawan gitu yang bukan orang pesisir. Nah dan desiminasinya, makanya komunitas-komunitas desa tangguh bencana di sekitar tsunami, kemudian relawan tangguh bencana yang itu dia memang sehari-harinya tinggal di situ, tahu tanda-tanda alam mengenai bencana, itu yang kita kuatkan. Lalu diperkuat misalnya dengan ada kentongan lah metodologinya, ada speaker masjid ataupun radio komunitas. Nah itu yang sedang kita perkuat karena itu lebih efektif. Di samping tentu early warning system berbasis satelit dan itu tetap penting gitu penting kan. Ya beberapa waktu yang lalu sebetulnya waktu terjadi tsunami di Pangandaran kita pernah juga menyisir pantai yang terkena bencana itu. Ini ada keluhan juga dari para orang tua di sana. Ternyata memang anak-anak muda itu sudah tidak mengenal lagi tanda-tanda alam. Jadi begitu ada tanda-tanda alam yang terjadi misalnya oleh satwa dan sebagainya, mereka sudah tidak lagi bisa membaca itu. Nah itu sebetulnya mungkin hal seperti itu juga bisa dilestarikan, bisa dibudayakan kembali agar menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari pada Dhani. Ya seperti nasib bahasa daerah lah ketika tidak digunakan dalam bahasa pengantar sehari-hari di sekolah, di televisi, di mana ya punah lama-lama karena tidak digunakan gitu. Nah kearifan lokal pun seperti itu. Ketika anak-anak lebih paham gadget nah makanya kita kearifan lokal itu ya tetap kita dorong, kita melalui proses-proses kita dorong melalui komunitas itu lebih efektif. Kita hidupkan komunitas-komunitas yang mirip itu. Tapi juga sisi aplikasi sekarang model untuk membaca tanda-tanda longsor, gempa itu kita tinggal klik. Ada yang namanya Inaris gitu. Kita download di Play Store, kita klik di sini langsung kelihatan di sini ada potensi gempa tinggi, sedang, rendah, ada potensi banjir dan panduannya apa yang harus dilakukan sebelum, ketika terjadi bencana dan sesudahnya gitu. Untuk anak-anak itu. Karena tadi kita menyadari
anak-anak kita sekarang sudah tidak Iya, membaca betul. tanda-tanda alam. Sudah nggak dekat lagi dengan alam. Nah, tapi kan kita paksakan juga yang memang dunianya sudah beda mereka, Iya. jadi akhirnya kita tempuh dua-duanya melalui komunitas yang memang suka. Ada juga anak-anak muda yang juga ikut di komunitas itu, Iya. artinya dia bisa mewarisi itu dan menyebarkan lagi nanti ke generasi berikutnya. Tapi saat yang sama kita juga menggunakan teknologi Yang lebih canggih ya. untuk anak-anak yang memang sudah melek ke situ juga bisa memanfaatkan. Yang penting kan tujuan kita keselamatannya ya. Iya, betul. Alatnya, metodenya bisa apapun bisa kita manfaatkan. Setiap saat menginformasikan mengenai Inaris ini bagaimana mendownloadnya, bagaimana menggunakannya, dan setiap sosialisasi baik offline online itu selalu kita sampaikan itu. Iya. Dan dari waktu ke waktu penggunaannya semakin banyak. Semakin banyak ya. Iya. Ya mudah-mudahan mereka semakin menyadari potensi bencana ini dan Ya, upaya untuk menanggulangannya. ya. Dan kemudian selain itu nih Pak Dhani, apa kita perlu memasyarakatkan juga pembangunan rumah tahan gempa? Ya, memang gempa ini adalah salah satu jenis bencana yang nggak bisa diprediksi, belum bisa diprediksi. Hampir tidak. Biasanya gempa itu setelah terjadi baru ketahuan berapa menit kemudian, oh terjadi gempa gitu ya. Ya. Kalau misalnya sebelum gempa sejam sebelumnya, 2 jam, apalagi sehari sebelumnya belum ada. Ya. Beda dengan Kira-kira banjir, seperti longsor. tsunami, Ya, ya. kalau banjir bisa baca dari hujan. Iya. Longsor bisa dari hujan dan kondisi kelerengan dan sebagainya bisa kita prediksi gitu, sehingga ada early warning. Ya. Tapi kalau gempa nggak ada early warningnya. Nah, jadi satu-satunya mitigasi adalah itu, bangunan tahan gempa gitu, dan juga pembangunan di area-area yang memang berdekatan dengan sesar atau lempeng-lempeng itu. Yeah. Nah, itu yang Patahan-patahan itu. patahan-patahan itu yang kita edukasi ke masyarakat. Dan kalau kita menempuh IMB secara lengkap, sebenarnya di situ sudah ada. Oke, boleh membangun di situ, tapi strukturnya harus begini karena harus tahan gempa dan seterusnya. Itu yang Tapi apakah sedetail itu ya di perizinan ya? harusnya begitu. Kalau Harusnya begitu. kalau rekomendasi dari kita untuk daerah ini boleh dibangun, Iya. ini yang tidak boleh bangun, boleh dibangun dengan syarat begini-begini, sudah ada gitu. Mestinya begitu. Iya. Idealnya ya. Idealnya. Setiap mengajukan IMB itu ini loh kondisi Iya. lapangannya begini, Betul. persyaratannya seperti Masuk ini. kalau di daerah resapan air, oh berarti koefisien bangunannya sekian persen. Itu kan Iya. sudah kita berikan supaya apa? Mencegah banjir, longsor gitu. Nah di Jawa Barat ini bisa nggak ada ditampilkan atau diungkapkan Pak Dhani tentang daerah yang sudah membangun rumah tahan gempa ya, yang ideal gitu ya? Beberapa percontohan sudah ada, tapi memang masih sangat Belum masif ya? belum masif, kecil, baru 1-2 model begitu. Terutama di pedesaan itu masih jauh lah dari konstruksi yang tahan gempa ya. Iya. Kalau di perkotaan apalagi yang sudah dibangun melalui pengembang developer, itu syarat bangunan itunya sih sudah umumnya sudah terpenuhi ya. Sepanjang skala gempanya masih di bawah 5, 6 sudah kuat. Tapi kalau sudah magnitudo 8 gitu, Iya. seperti yang potensi sesar Lembang, memang bangunan sekuat apapun Akan kena tetap iya, berdampak. itu yang kita khawatirkan. Apalagi ada ternyata deteksi terbaru kita, selain punya sesar Lembang, Bandung itu ada juga likuifasi. Ya, ya. Likuifasi itu lempung kan. Lempung, ya. Jadi goncangan sedikit saja bisa mengakibatkan dampak yang besar begitu. Ini yang harus diedukasi kita ke masyarakat. Di daerah mana itu ya? Likuifasi yang Di area Bandung tuh hampir seluruhnya Hampir itu, ya, karena terutama yang danau purbanya begitu ya. Yang lainnya umumnya di utara. ya. Utara itu kan berarti ancamannya itu banjir, itu, kemudian rom. banjir, ada juga patahan Lembang, patahan Ya. patahan Lembang, terus Tangkuban Perahu Tangkuban Perahu juga ya. untuk gunung Oh ya, apinya. ngomong-ngomong Tangkuban Perahu, gimana nih? Beberapa waktu yang lalu kan sudah Ya, banyak postingan tuh, Betul. foto tentang asap yang terus-menerus Ya. keluar dari Kawah Ratu itu gimana? ya. Memang instansi yang memantaunya secara intensif adalah PPMBG, Ya. Pusat Vulkanologi, dan kami terus berkoordinasi. Jadi hasil dari pantauan beliau dan rilisnya kita menyimpulkan bahwa itu sebenarnya lebih dari air, kan hujan nih, yang memang menembus magma, dan kebetulan ada celah yang terbuka sehingga si uap airnya yang keluar, karena warnanya putih kan, jadi bukan mineral. Ya. Jadi uap air sejauh ini pantauannya seperti itu. Lalu juga dicek dari kejadian gempa tektoniknya, vulkaniknya, Vulkanik. itu masih normal.
Masih Itu, normal ya. ya, jadi ada terjadi gempa-gempa vulkanik tapi masih skala-skala kecil 1 sampai 2 magnitudo. Jadi kesimpulannya masih statusnya normal. Normal dan tidak bahaya, tidak perlu panik ya. Ya, tidak, hanya tetap kalau dengan indikasi itu tidak boleh terlalu dekat ke kawah Ya. dan bermalam di daerah situ. Pak Gubernur pernah mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar sedang bekerja sama atau akan bekerja sama dengan Jepang dalam pembuatan cetak biru atau blueprint tentang bencana alam di Jawa Barat. Kita launching Blueprint Jabar Resilience Culture Province JRCP. Ya. Dalam bahasa Pergubnya, Pergub 1 tahun 2020 mengenai peningkatan kapasitas budaya tangguh bencana Ya. Jawa Barat. Itu blueprint itu seperti apa ya di dalamnya itu? Ya, jadi itu roadmap lah sebenarnya untuk membangun budaya tangguh bencana dalam periode 20 tahun ke depan. Ya. Dengan 6 pilar yang akan kita bangun. Pilar pertama adalah resilient citizen. Jadi warga negara yang resilient, yang tangguh. Yang tangguh ya. Dia punya kesadaran, punya pengetahuan, keterampilan baik dalam pencegahan maupun selamat dari bencana dan pemulihannya. Yang pilar kedua itu adalah infrastruktur resilient. Jadi bangunan-bangunan, jalan, irigasi, tanggul dam itu harus punya ketangguhan dan menjadi alat mitigasi. Kemudian infrastruktur, kemudian regulasi Yang harus mendukung ya regulasinya ya. Jadi kita juga bikin kajian risiko, bikin rencana penanggulangan bencana sebagai rencana induk sedang kita proses saat ini, dan juga institusinya, BPBD-nya, lembaga relawan sudah kita wadahi sekarang. Kemudian juga kelembagaan di tingkat kecamatan, walaupun tidak ada BPBD kecamatan, tapi kita buat tim yang dipimpin camat. Kemudian di desa ada desa tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana. Kemudian knowledge resilience, yang tadi kearifan lokal kita gali, kita buat lagi. Ilmu pengetahuan teknologi terbaru yang tercanggih juga kita adaptasi dan kita kembangkan. Kita kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, kita bentuk wadah forum perguruan tinggi pengurangan risiko bencana, TPRB, kemarin baru dikukuhkan. Berikutnya adalah lingkungan, environment resilient. Jadi tadi penghijauan, hutan, sungai diperbaiki, dan terakhir adalah financial. Jadi bagaimana anggaran, dan kita sedang menggagas mudah-mudahan masuk di undang-undang revisi undang-undang bencanaan yang disebut dana abadi kebencanaan, sehingga tidak hanya tergantung BTT, tergantung anggaran rutin, tapi dengan dana abadi ini yang nanti setiap saat bisa kita akses untuk upaya pencegahan maupun penanggulangan. Ya. Itu sumbernya dari mana kalau dana abadi itu? Dari berbagai hal. Pertama APBD sendiri ditabung, APBN. Yang kedua juga kontribusi masyarakat, dunia usaha, bisa termasuk fund dari luar negeri, itu bisa diwadahi di situ. Nah, kalau kita lihat ya Pak Dhani, membangun kultur agar masyarakat tetap tadi sadar akan bencana, kemampuan untuk melakukan mitigasi, mungkin kan mitigasi juga bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat kan sebetulnya. Nah, untuk membangun ini kan mungkin butuh juga sebuah sistem yang satu sama lain saling terkoneksi gitu ya. Idealnya seperti apa sih Pak Dhani? Jadi memang hasil survei kita, faktor keselamatan dari bencana itu 35% itu individu, kesiapan individu. Kita yang berpengetahuan dan punya kesadaran dan kemauan untuk selamat dari bencana. Kemauan mencegah risiko bencana, 35%. Faktor kedua 32% keluarga yang terdekat. Jadi di keluarga kita, di rumah itu antara ayah, ibu, anak harus juga punya kesepakatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk kalau terjadi bencana di rumah, bapaknya melakukan apa, ibunya melakukan apa, punya contingency plan lah ya. Punya tas siaga bencana khususnya di daerah-daerah bencana, punya SOP ya. Di level rumah aja sudah perlu, karena ternyata 32% itu faktor keluarga. Kemudian 19% faktor komunitas. Kalau di rumah RT, RW sampai desa, makanya kita bentuk RT siaga, RW siaga, desa tangguh bencana. Atau di kantor juga sama, di kampus itu komunitas. Nah, kemudian yang lainnya baru tim penyelamat, itu hanya 1,17%. Kecil ya sebetulnya. Kecil, khususnya untuk penyelamatan di golden time ya, 30 menit. Iya, betul.
Hanya kita kan lebih dari 30 menit baru sampai ke lokasi gitu Iya, ya. iya. Walaupun untuk damkar bukan katanya, memang respon time harusnya 15 menit. Tapi umumnya belum semua daerah mampu. Iya. Jadi berdasarkan hal itu tadi kita harus membuat ekosistem di mana setiap orang, setiap keluarga, setiap komunitas punya kesiapan seperti itu. Dan ini memang bukan hal yang mudah. Iya. Makanya kita tadi berbagai cara, medsosnya, edukasi tatap muka, kemudian ini pola-pola seperti ini selalu kita manfaatkan. Kita juga sekarang memperbanyak talk show di radio, konten-konten di televisi, punya jadwal, ya itu. Dan kita juga instruksikan BPBD kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Jadi sekarang BPBD tidak lagi hanya tampil ketika bencana terjadi ngangkut-ngangkut korban, tetapi sekarang lebih banyak bekerja sebelum bencana itu terjadi, ngobrol dengan masyarakat dengan cara apapun begitu. Karena tadi untuk membangun kesiapsiagaan di tingkat pribadi, keluarga dan komunitas. Ini di semua kabupaten kota di Jawa Barat sudah memiliki badan ini belum? Sudah, kecuali di kota Bandung dan kota Depok itu masih diintegrasikan dengan damkar, dinas pemadam kebakaran. Alasannya kira-kira apa ya? Kenapa tidak tersendiri? Kan bencana mah di mana-mana juga pasti terjadi gitu kan? Ya memang di kepala daerah ya, itu kan mungkin masing-masing belum memandang punya kebijakan ya. Ya, atau melihat mungkin kota Bandung, kota Depok paling kan kebakaran yang paling banyak bencananya. Meskipun kan kita tahu ada banjirnya juga, ada gempanya juga gitu. Dan akhirnya ya dibentuk bidang di damkarnya, disebut bidang penanggulangan bencana. Ya kita memang mendorong terus untuk ada BPBD tersendiri supaya lebih spesifik mengenai itu. Tapi sejauh ini kita terus aktif kedua dinas damkar ini sama dengan BPBD yang lain melakukan upaya-upaya sebagaimana BPBD, pencegahan, edukasi. Walaupun memang brandnya lebih menonjol aspek pemadam kebakaran dan penyelamatan. Iya betul. Ini terakhir Pak Dhani, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas ya mengenai kebencanaan ini. Jadi yang paling penting kita sadari adalah bencana ini adalah urusan kita semua, gitu. Bukan hanya urusan BPBD, urusan tim SAR atau pemerintah, tapi kita masing-masing individu gitu ya. Karena bencana itu bisa terjadi kepada siapa saja, bisa di mana saja, bisa kapan saja gitu. Artinya kalau kita tidak punya awareness, tidak punya kepedulian dan kesiapan menghadapi bencana, jangan-jangan boro-boro menyelamatkan orang lain, diri kita pun belum tentu bisa selamat. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah kita menyiapkan diri kita untuk pertama mengenali bahayanya dimanapun kita berada, dan caranya sekarang mudah, punya aplikasi yang itu dimanapun kita asal punya jaringan internet langsung ketahuan, oh kita di sini di kondisi resiko gempa, di sini resiko longsor, dan panduan-panduannya ada di situ. Setelah tahu, kita butuh juga kemauan untuk mengurangi risiko. Dengan cara ya kalau banjir ya bersih-bersih lingkungan lah, menanam pohon, bikin biopori. Kalau longsor demikian juga ada caranya. Nah setelah mampu mengurangi risiko, siap untuk selamat. Jadi kita tahu jalur evakuasi. Jadi rambu-rambu itu ada gunanya gitu. Jadi kemanapun kita berada, lihatlah ada arah evakuasi. Jangan cuma pelang gitu aja. Iya, ketika di kantor, di hotel kan selalu dipasang tuh arah evakuasi, titik kumpul. Itu harus menjadi kesadaran baru bahwa oh ya kalau ada apa-apa saya pelajari dulu, oh larinya ke sini, nanti berhentinya di sini. Nah kalau itu sudah menjadi keseharian kita, menjadi perilaku kita, insya Allah akan mengurangi tingkat risiko bencana. Karena apa? Ya kita ditakdirkan hidup di Jawa Barat ini yang memang di bawah kita ini berbagai potensi itu memang sudah ada gitu.